Oke, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita ada saat ini, kita masih hidup ya. Kita sehat secara overall, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, semua karena belas kasihan Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sebagian kecil dari tentang topik akhir zaman ya, tentang akhir zaman sebagian kecil ya. Kenapa? Karena akhir zaman atau bicara tentang akhir zaman itu luas banget, luas banget. Mau dilihat dari segi apanya dulu ya. Maka itu malam ini hanya dibatasi atau saya hanya sampaikan bicara tentang 5 tanda menjelang akhir zaman ya. Kenapa dibilang menjelang akhir zaman? Karena Alkitab katakan di dalam 2 ayat, di ayat dari surat Petrus maupun surat Yudas itu dikatakan menjelang akhir zaman. Kalau akhir zaman, akhir itu bicara tentang penyelesaian, penyempurnaan. Jadi udah sempurna, udah selesai gitu loh. Kalau yang namanya akhir zaman udah mentok gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara paham ya, kalau bicara akhir zaman ya udah selesai gitu. Jadi kalau tanda-tanda ya menjelang akhir zaman itu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi seperti itu ya. Itu menjelang akhir zaman dan zaman itu eh, kalau di Alkitab dikatakan akhir zaman, zaman itu bahasa aslinya itu adalah nah, ion ya, bukan ion-ionnya yang ada di Serpong, ya ion. Nah itu punya pengertian eh, tidak ada batasnya, kekal, tapi juga bicara tentang periode, period ya, period of time. Jadi waktu yang berperiode, berperiode ya. Jadi ya, itu pengertian dari zaman. Oke, nah kita akan sama-sama bicara merenungkan atau kita akan sama-sama mendapatkan lah ya apa yang tertulis di Alkitab. Oke, saya Ma- dibantu oleh Maaf siapa kok, ini, Bro? kok ya Hah? Syah? Maaf, Hah? maaf kok. Bolehkah eh, gadget Koko dibuat landscape kok? Oh, landscape. Jangan, jangan potret. Iya, nanti di YouTube-nya. Oke, Nah, ini lebih begini. ganteng nih. Sip, sip. Terima kasih, Pak John Laban. Thank you, thank you, thank you. Oke ya, sorry, sorry. Ya, 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 ya. Eh, saya dibantu oleh untuk jalanin itu ya, apa namanya PPT-nya. Siapa yang bantu? Bro Denny atau Bro Yos? Silakan aja siapa aja. Bro Joshua, seperti. Oh, Bro Joshua. Oke. Ya. Judulnya malam ini ya, jadi fokusnya saya nggak panjang lebar, nggak maksudnya nggak melebar banget ya. Jadi ada ayat-ayat sempat sih pada waktu saya sampaikan tentang topik akhir zaman ini waktu MSK ketiga. Nah itu ada yang minta tolong dibahas Wahyu pasal 12. Nah itu nanti saja bicara tentang Wahyu pasal 12. Ya, ada lagi tentang keselamatan bagi Allah. Kok keselamatan bagi Allah gitu loh. Nah, itu memang ada di Alkitab di terjemahan baru. Ya, tapi kita nggak bahas itu malam ini karena itu bicara tentang atau perlu eksposisi namanya bahasa Alkitabnya, bahasa teologianya ya. Eksposisi, jadi penggalian lah, penggalian dari ayat-ayat itu. Jadi kali ini kita nggak bahas itu, bicara tentang tanda-tanda menjelang akhir zaman. Ya, oke, silakan, Royos. Oke, nah judulnya ada, Yos. Judulnya Yos. Dari judulnya dulu ada. Judulnya. Judulnya itu waspada ya, waspadai.
waspada, waspadai, ya, dengan 5 tanda menjelang akhir zaman. Nah, itu terambil dari Matius 24 ayat 1 sampai 14. Ya, Matius 24 ayat 1 sampai 14. Nah, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Jadi sebelumnya Yesus ada di dalam bait Allah. Apa yang Yesus sampaikan di bait Allah? Yaitu sebuah pengajaran tetapi juga teguran buat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Bukan karena jabatannya, tetapi karena kemunafikan mereka. Ya, oke. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi murid-muridnya saat itu dia bangga banget dengan megahnya bait Allah pada saat itu. Ya, bangga banget. Tapi apakah kebanggaan murid-muridnya, kebanggaan orang terhadap bangunan bait Allah itu otomatis Tuhan juga bangga? Perhatikan jawaban Yesus. Ayat 2 dikatakan begini. Matius 24 ayat 2. Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, semuanya akan diruntuhkan. Nah, saudara, benar-benar ini terjadi secara letterlock. Ketika Jenderal Titus ya, itu langsung menyerang dan benar-benar meratakan itu bait Allah. Jadi tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Tapi ini juga bicara tentang menjelang akhir zaman. Ya, nggak ada sesuatu kebanggaan apapun secara fisik. Oke, kita lanjut. Ayat 3 dikatakan begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Kalimat awalnya dikatakan begini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah, ya. Jadi kata awal ya dimulai dengan kata waspadalah. Waspada itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Bersiap sedia. Itu arti waspadalah. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tidak di seluruh dunia, tapi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Wow. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri nih. Nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, oke. Kok hilang nih? PPT-nya hilang kan? PPT-nya hilang ya? PowerPoint-nya hilang ya? Ya dan nih. Enggak. Iya kok hilang. Mungkin ya ini Iya, Joshua itu. belum. Oh, oke oke. Thank you Bro Yos. Oke. Ya, oke. Dari 14 ayat ini, 14 ayat ini kita bisa temukan, ya, saya temukan paling tidak 5P. Ya, kita perlu mewaspadai tanda-tanda menjelang akhir zaman ini. Dan saudara bisa merenungkan apakah tanda-tanda ini sudah nyata atau belum. 5P ya. P yang pertama adalah, kan, P yang pertama adalah penyesatan. P yang pertama adalah penyesatan. Boleh diklik? Ya, penyesatan. Ya. Nah, saudara, penyesatan. Alkitab katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi penyesatan akan ada, saudara. Dan sampai saat ini ada. Dari dulu ada. Bahkan kita tahu ketika Yesus bangkit dari kubur, itu sudah diciptakan sebuah hoax bahwa Yesus enggak bangkit. Mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita itu sampai detik ini tersebar luas, ya. Itu antara lain. Tapi bagaimana dengan pengajaran-pengajaran saat ini? Bapak, Ibu, Saudara, ini yang perlu kita waspadai, ya. Enggak semua yang namanya khotbah itu benar. Enggak semua ya. Tapi bukan berarti saya ini sudah benar. Enggak. Yang saya ingin sampaikan adalah, saudara, kita semua perlu mewaspadai, ya bahasa kerennya aware, terhadap setiap khotbah, apalagi dari medsos, ya, dari medsos di mana yang sensor itu nggak ada. Kalau di gereja lokal kita masih ada yang sensor, ya, paling tidak gembala jemaat, wakil gembala, departemen divisi pengajaran, paling tidak itu, atau juga ditambahlah pemprov, ya, itu perlu. Tetapi nggak terus-menerus diwaspadai dalam artian begini. Kalau pembicara-pembicara tamu diundang, is okay. Wah, ini bagus nih. Bagusnya dari segi apa? Seperti itu dulu, ya. Nah, saudara, saya pernah ya ditegurlah oleh seseorang, dia dari sebuah gereja yang menekankan banget tentang firman Tuhan. Dikatakan begini, setiap khotbah yang benar, intinya ya, setiap khotbah yang benar itu harus fokus utamanya adalah Yesus Kristus. Bukan dirinya sendiri. Bukan kata-kata motivasi. Bukan kata-kata motivator. Bukan. Maka itu beda antara motivator dengan pengkhotbah. Pengkhotbah ya khotbahin apa? Firman Tuhan. Ya, jadi benar-benar kita mewaspadai, apalagi dengar-dengar khotbah di YouTube. Sekalipun yang khotbah itu tenar banget. Udah kemana-mana dan sebagainya. It's okay, tetapi biarlah kita mewaspadai, aware terhadap setiap pengajaran yang disampaikan. Betul-betul firman Tuhan yang disampaikan, intinya adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhanlah yang membuat kita mengalami kelepasan kemerdekaan. Kebenaran itulah yang memerdekakan setiap orang. Urayanya is okay.
Maka itu pentingnya kita membaca Alkitab itu secara full. Rajin baca firman Tuhan, bukan untuk store aja di grup, bukan sekedar itu. Tetapi kita baca supaya kita tahu kalau ada pengajaran dari siapapun, termasuk dari kami-kami yang berkhotbah di gereja lokal. Saudara semua pendengar harus benar-benar memperhatikan. Nggak main asal telan-telan aja. Kecuali kita semua baru bertobat minggu lalu. Tapi kan kita bertobat udah lama. Kenapa? Jangan sampai terjadi penyesatan. Penyesatan terjadi karena kita mengaminkan doktrin yang salah. Pengajaran yang salah. Yang kita anggap itu baik, benar. Oh, dia hamba Tuhan, bla bla bla. Nanti dulu. Ya, perhatikan. Tuhan Yesus sudah mengawarekan kita. Ya, memberikan awareness. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke, maka dari itu antisipasinya apa? Sebelah kanan diketik antisipasi. Antisipasi itu artinya bersiap-siap, bukan menghilangkan, ya, tetapi mencegah jangan sampai dampak daripada itu mengenai kita. Jadi kita justru jadi kolaps atau hancur lah kena dampaknya. Yaitu apa? Pemuritan. Nggak bisa lah, nggak ada yang lain. Pemuritan. Kenapa? Karena pemuritan itu adalah amanat agung. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan murid pendeta, bukan murid si A, si B, si C, enggak. Muridnya Yesus. Maka dari itu, kami para pengkhotbah juga perlu mengawarekan diri bahwa kita khotbah, bahwa jemaat atau bahwa pendengar itu kepada Kristus, bukan kepada kita. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan firman Tuhan Yesus lah yang kita sampaikan. Maka itu pentingnya pemuritan. Ya, pemuritan itu apa? Ya, murid. Murid itu bahasa Inggrisnya kan disciples. Dari kata disciples muncul disiplin. Harus ada disiplin. Ya, disiplin baca Alkitab, disiplin merenungkan firman Tuhan. Oke, itu awal yang bagus banget. Nah, di gereja kita juga ada MSK. Nanti tahun depan ada mulai lagi yang namanya MSK 1. Ya, MSK 1 entah di bulan apa, nggak tahu nanti divisi pengajaran akan men-setting. Nah, itu penting karena MSK kan singkatan dari menjadi seperti Kristus. Betul ya, Dan ya? MSK ya, Dan ya? Menjadi seperti Kristus. Itu modul 1, 2, 3. Kenapa? Itu tahapan, saudara. Dan ternyata MSK itu adalah doktrin dasar. Doktrin dasar, pengajaran dasar. Jadi kita harus tahu. Termasuk ya, ini bicara tentang apa namanya, pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Itu bukan sekedar kita baca aja loh. Itu merupakan doktrin dasar dari GBI. Dasarnya adalah firman Tuhan. Kenapa kita harus tahu supaya kita nggak sesat gitu loh. Ya, oke, paling nggak itulah. Nah, nanti divisi pengajaran yang punya tugas tentunya dalam waktu-waktu kemudian bagaimana terjadi pemuritan yang lebih lagi intens. Ya, di Komsel juga harus ada pemuritan. Oke, itu yang pertama penyesatan. P yang kedua, menjelang akhir zaman. Tanda yang kedua adalah peperangan. Peperangan, ya. Nah, saudara seperti saudara tahu, ya, jangan nggak mau tahu tentang keadaan dunia. Kenapa, saudara? Karena apa yang terjadi di dunia, di luar rumah kita, di luar Indonesia, itu akan punya dampak banget terhadap Indonesia. Dan punya dampak terhadap Indonesia, dampaknya buat kita. Nah, contohnya saat ini perang yang lagi heboh nih. Perang antar apa dengan siapa? Silakan. Hamas sama Israel. Nah, Hamas sama Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya sekalipun mungkin ada, mohon maaf ya, ini banyak kan yang lebih banyak umumnya itu pria. Tapi ibu-ibu juga, wanita juga harus perhatikan juga apa yang terjadi di luar sana. Kenapa dampaknya juga akan terjadi kepada segala sisi loh, terutama ekonomi.
ekonomi dunia itu akan berdampak. Rusia, Ukraina aja itu udah punya dampak terhadap gandum, ya, salah satunya. Belum lagi minyak dan sebagainya. Apalah. Nah, Israel dengan Hamas itu juga punya dampak loh, saudara. Nah, Presiden kita sudah me-awarekan itu akan berdampak. Nah, ini saja belum sampai kita melihat ada negara-negara yang istilahnya adik kuasa campur tangan nih. Padahal sudah ada yang campur tangan. Kenapa? Karena rudalnya ini, contoh lah, yang saya dengar Hamas itu kan udah 3.000, kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 rudal yang ditembakkan ke Israel. Satu rudal itu aja harganya berapa? Nah, kalau kali 3.000 berapa? Berarti ini bicara tentang apa? Nah, saudara, konon karena saya lihat itu ada berita juga, itu Rusia, Iran, dan pemimpin Hamas itu ada pertemuan khusus. Belum lagi yang lain, Amerika juga negara. Nah, saudara, kalau ini semua ikut campur turun tangan, nah, saudara, akan terjadi apa, saudara? Perang dunia ketiga kemungkinan bisa. Nah, kalau bahasa Alkitabnya itu ada dua jenis perang besar ya. Perang Gog dan Magog dan perang Harmahedon. Pusatnya tetap dua-duanya tuh Israel. Tapi saya nggak bahas itu ya. Jadi kalau saudara mau tanya itu nanti ada urusannya. Tetapi Gog dan Magog ini yang pertama, Harmahedon itu terakhir. Ya, ketika benar-benar waktu Tuhan Yesus belum datang di awan-awan sebagai raja di atas segala raja. Ya, itu terjadi peperangan. Nah, apakah Hamas dan Israel peperangan ini merupakan tanda menjelang akhir zaman? Iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya? Perhatikan deh, skala peperangannya ini bukan seperti yang beberapa tahun lalu. Ini sudah besar dan korbannya itu ribuan banget, saudara. Gabungan ya, antara korban dari Israel maupun dari Palestina. Korbannya dari bayi-bayi sampai orang tua. Semua ngeri, ngeri banget, saudara. Nah, ini apakah ada campur tangan negara lain? Ada. Saya sih sangat yakin ada. Nah, saudara, apa? Nah, saya nggak bahas lebih lagi ya, karena saya bukan politikus. Tapi paling nggak kita tahu lah, keadaan dunia saat ini begini. Kalau terjadi peperangan dan sebagainya, itu akan mengalami goncangan di semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, antisipasi buat kita apa, saudara? Menghadapi peperangan ini apa? Ya doa syafaat. Nggak ada lain, berdoa syafaat. Jadi kita jadi orang percaya, tidak egois, tidak egosentris. Tuhan berkatilah aku, berkatilah keluargaku, ya berkatilah usahaku, berkatilah gereja lokalku, berkatilah pelayananku. No way. Bukan hanya itu aja, tetapi lebih luas lagi. Kita berdoa syafaat buat bangsa negara kita Indonesia. Kita nggak tahu loh, saat-saat ini menjelang pemilu. Saudara, tetap ikuti saja nggak apa-apa. Untuk masuk dalam pokok doa syafaat. Karena doa syafaat itu adalah perintah Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam surat Paulus kepada Timotius. Pertama-tama, aku nasihatkan kamu, naikkan permohonan dan doa syafaat. Buat para petinggi pemerintah. Nah ini sih kita berdoa. Tapi selain buat pemerintah, menjelang pemilu ini terjadi apa, saudara bisa perhatikan. Tapi kita berdoa juga buat dunia. Berdoa juga buat orang-orang percaya yang di Palestina. Mereka, orang-orang Kristen, juga mengalami dampaknya. Di Palestina banyak orang Kristen, saudara. Dan banyak mengalami dampak akibat peperangan ini, saudara. Mereka mengungsi, dan banyak juga yang jadi korban. Nah, kita berdoa buat mereka. Juga banyak orang-orang Kristen di Israel. Sekalipun orang-orang Kristen, itu memang nggak disukai oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita berdoa. Alkitab katakan di Pemazmur ya, berdoalah buat kesejahteraan Yerusalem. Jadi ketika kita berdoa buat Israel itu Alkitabiah saya katakan. Berdoa buat Hamas saya katakan itu Alkitabiah. Berdoa buat Palestina, berdoa buat seluruh dunia. Apalagi berdoa buat Indonesia, Alkitabiah kita lakukan doa syafaat. Oke? Nah itu antisipasi dalam artian kita menghadapi ini, apa yang kita lakukan? Ini loh doa syafaat. Tadi P yang pertama adalah penyesatan. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita, terhadap orang lain?
pemuritan. Ya, maka itu kalau kita ngajarin orang, termasuk secara formal, yaitu ketika khotbah, tapi juga ketika kita beri nasihat kepada sesama kita. Perhatikan, pastikan nasihat kita nggak ngawur, nggak menyesatkan orang. Ya, yang kedua peperangan, antisipasinya ada doa syafaat. Oke? Nah, apakah ada yang tanya, apakah Palestina itu sama dengan Filistin? Tidak, beda. Filistin itu sudah nggak ada. Ini Palestina adalah sebuah negara, namanya diberikan oleh seseorang itu. Ya, nah Palestina. Nah, saudara bisa lebih memahami tentang Hamas dan peperangan Hamas dan Israel kalau sudah dengarkan. Saya sih merekomend ya, yaitu khotbahnya Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Komplit itu bagus, bagus banget. Ya, disampaikan dengan lugas. Oke, nah saudara ini belum nama. Ya, sekitar berapa hari lalu itu ada. Oke, lanjut. P yang ketiga adalah setelah penyesatan peperangan itu adalah apa? Fenomena. Bahasa Inggrisnya ya, fenomena atau fenomena. Alkitab katakan begini di tadi ya, akan ada kelaparan dan kebang bumi di berbagai tempat. Kelaparan loh saudara. Kita nggak tahu apakah Indonesia akan mengalami seperti itu, lingkungan seperti itu. Saudara, kenapa terjadi kelaparan? Antara lain bisa mungkin ya inflasinya terus melonjak tinggi. Tapi yang kedua juga, saudara perhatikan deh, cuaca saat ini panasnya itu berapa derajat? Yang akhir ini yang pernah mencapai peaknya berapa derajat? Silakan, yang tahu sampai berapa derajat? Hah? Ada yang tahu? Silakan. 30 berapa? 39. Oh ya ya. Pernah ya 39 ya? 37 kali ya. 37, 38. 37. Nah, 37, 38. Aduh. Ya, nah sekarang aja 34, 35 aja udah kita gerak-gerak dan sebagainya. Ini istri saya itu nyuci, jemur baju itu di luar sebentar, tapi ada kalanya kalau malam ya jemur baju di dalam. Cepat kering, saudara. Ya kebetulan jemurnya kan di lantai 3 ya. Itu cepat kering banget. Nggak kena matahari langsung, tapi udaranya panas banget. Nah ini terjadi seperti apa? Nah saudara, kalau terjadi panasnya begitu mengerikan, terjadi apa? Kekeringan. Panennya bisa terjadi gagal dan sebagainya. Saya sih belum monitor, belum memperhatikan. Terjadi apa kalau panen gagal dan sebagainya? Wow, harga-harga bahan pokok bisa melambung tinggi. Nah, saudara tahu kalau terjadi kelaparan, belum lagi dampak daripada ekonomi. Tadi saya sempat jalan dengan teman saya, ya pengusaha juga, jalan ke daerah Mangga 2. Saudara, dia kaget. Ternyata dia selama ini kan jarang ke Mangga 2. Ketika ke Mangga 2, saya nggak sebut lah Mangga 2-nya apa. Saudara kelihatan di petokan itu banyak yang tutup, pada sepi banget. Nah kalau banyak terjadi sepi begitu, resto juga pada sepi, ada yang tutup resto besar. Nah, saudara, terjadi PHK dong. Nah kalau terjadi PHK, itu akan terjadi apa? Waduh, gejolak sosial dan sebagainya mengerikan. Nah saudara, ini bicara tentang di lingkungan kita. Belum lagi kalau secara dunia. Maka dari itu kita lihat ini fenomena alam saat ini seperti apa. Belum lagi terjadi gempa bumi. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Ya kemarin-kemarin lagi ini terjadi gempa bumi. Ya tetapi belum seperti yang dimaksud di Alkitab ini loh. Akan sangat mengerikan. Betul. Bisa terjadi gempa bumi itu secara serentak loh di beberapa titik. Wah mengerikan sekali saudara. Nah, saudara, ini antisipasinya apa? Oke, saya hanya fokus kepada masalah keuangan kali ini. Ya, yaitu apa? Ini saya sampaikan 2M. Pada di awalnya saya sampaikan M yang pertama dulu ya. Yaitu apa dengan keuangan kita? Mengelola. Dengan keuangan yang kita dapatkan atau yang kita terima, bukan soal banyak atau sedikit, tapi bagaimana kita perlu hikmat Tuhan untuk kita dapat mengelola. Salah satunya adalah kita perlu belajar. Saya juga lagi belajar, kami sekeluarga juga belajar. Yaitu beli sesuatu, yaitu sesuai dengan apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Ada istilahnya penting, tidak urgent, tapi penting urgent.
Ada yang penting, kurang penting, bahkan tidak penting. Nah, kita harus minta hikmat sama Tuhan. M yaitu mengelola. Tentunya perpuluhan dan sebagainya itu di dalamnya. Tapi M yang kedua adalah menabung. Saudara dan saya harus belajar menabung. Ya, harus belajar menabung. Ada orang yang di keluarga masing-masing, siapa yang pegang duit, siapa yang kelola. Oke. Ya, kalau di keluarga saya, kalau kami sekeluarga ya istri saya yang mengelola, yang menabung dia. Dari awal kami menikah juga seperti itu. Kami gabung itu pendapatan atau gaji kami saat itu kami masih kerja berdua, kami langsung gabung. Kenapa? Karena kami satu ada, ya, telah dipersatukan. Keuangan kami juga dipersatukan. Ya, dibagi-bagi. Ada waktu, ada berapa persen untuk nabung. Harus menabung. Sekarang harus nabung. Yang ketiga, yaitu menabur. Kesempatan untuk menabur, saudara. Setiap saat kita menabur. Menabur itu ketika kita menabur pekerjaan Tuhan, yes, okay, jelas gitu loh. Menabur penginjilan, ya, membantu penginjilan, membantu perintisan jemaat, is okay, jelas gitu loh. Tapi juga ketika kita nolong orang, ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sedang menabur, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan tadi Matius 24, kalau saudara lihat satu pasal setelah itu Matius 25, itu jelas dikatakan juga bahwa ketika aku lapar kau memberi aku makan, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku telanjang kau memberi aku pakaian, ketika aku di penjara kau mengunjungi aku, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan tunggu ada komando ketika ada saudara kita sakit atau siapapun sakit. Ayo, ayo mau nggak besok nggak usah. Kalau kita sadar kita harus belajar untuk menyatakan kasih, kita menabur kebaikan. Menabur apa? Uang kah sedikit banyak? Lakukan itu terus, ya. Nah, itu saudara, ini saya lihat fokusnya dari segi keuangan. Kalau untuk jaga-jaga, yaitu yang namanya terjadi paceklik, ya, atau kelaparan dan sebagainya. Kita tetap bantu orang. Ya, bagaimana kita bisa bantu orang kalau kita sendiri nggak punya tabungan, istilahnya kan begitu. Oke, nah saudara, itu hal yang ketiga, fenomena alam. Oke, kita nggak tahu akan terjadi apa lagi, tetapi biar kita lakukan bagiannya kita aja deh. Ya, yang keempat, P yang keempat, silakan. P yang keempat, yang pertama penyesatan, yang kedua adalah peperangan, yang ketiga adalah fenomena penderitaan, yang keempat adalah penyerahan. Penyerahan dalam artian begini, yaitu penangkapan atau ada orang-orang percaya atau orang-orang pengikut Kristus, orang Kristen itu ditangkepin. Bahkan Alkitab katakan begini, saudara. Ini yang tadi kita baca ya. Kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku, nama Yesus. Ya, oleh karena namaku, nama Yesus. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ingat loh saudara, saat-saat ini kita terus ditempa dengan hal-hal yang dibandingkan dengan apa yang akan terjadi ya, sesuai Alkitab ya, itu nggak seimbang loh. Tapi biar anggaplah segala apapun yang kita alami, tekanan demi tekanan dari siapapun, ya itu sebagai ujian terhadap iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat-ayat di surat Petrus maupun surat Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, Yudas yang lain, Yudas Rasul Yesus, itu dikatakan menjelang akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan ya yang menuruti hawa nafsu mereka. Pernahkah Bapak Ibu Saudara diejek karena saudara bersikap benar, bertindak benar, berkata benar, jujur, bersikap jujur, kerja jujur? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau pernah, itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Saudara, tapi latihannya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malu untuk mengakui Yesus di depan orang lain. Firman Tuhan katakan begitu ya. Jangan malu. Kalau engkau malu, aku pun akan malu mengakui engkau di depan para malaikat. Waktu contoh lah sederhana aja. Waktu makan bakso itu di depan gereja, tundukkan kepala, berdoa nggak? Oh, berdoa cepet aja. Kenapa? Kalau lama-lama baksonya diembat orang. Wah, itu alasan.
Saudara berdoalah, ya. Bahkan ada teman saya yang mungkin masing-masing punya pemahaman beda lah ya. Mungkin kalau saya sih nggak sampai gitu-gitu banget. Dia sampai keras loh, saudara berdoa. Bisa satu restoran kedengeran itu. Ya, saudara berdoa. Nah, itu contoh sederhana. Jadi ketika kita menyaksikan kepada orang, contoh ya, ketika kita memberikan apa ya tips kepada misalnya ada GoFood kah atau GrabFood atau Abang Grab ya, pakai Grab Car, Grab apa motor, saudara berikan lebih nggak apa-apa, kasih tips ya. Ada satu slogan katakan kalau kita kasih ceban noban, lalu aduh jangan kasih noban kebanyakan. Memangnya kalau kita kasih noban itu 20.000 ya saudara, bagi yang saudara belum paham. Kasih 20.000 itu langsung kita jadi melarat, jadi miskin gitu. Enggak saudara, bahkan ketika kita memberikan aja, menabur itu kita mengumpulkan harta di sorga, kata firman Tuhan. Nah itu kan melatih iman kita. Belum sampai kita diejek nih, bicara tentang diejek. Saudara, apa antisipasinya? Yaitu yang pertama, nggak ada lain, kita harus terus intim sama Tuhan. Keintiman sama Tuhan itu membuat kita kuat. Keintiman dengan Tuhan. Doa pribadi dengan Tuhan. Baik doa bersama korporat, tetapi korporat itu bagiannya adalah pribadi. Masing-masing fokusnya sama Tuhan. Ya, doa korporat itu is okay. Doa pribadi okay. Di rumah saudara fokus membangun keintiman. Bahkan di kendaraan pun saudara bisa terkoneksi dengan Tuhan. Bukan hanya bisa terkoneksi, tapi lakukan. Misalnya, contoh, bisa nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Itu saudara. Nah, hubungan intim dengan Tuhan dimulai dari pagi hari. Doa, puji, sembah. Nggak harus dalam not lagu gitu. Nggak harus. Kalau mau lagu, is okay. Tapi bicara tentang memuji, mengagungkan, menyembah, tersungkur, sujud menyembah. Kapan lagi kalau nggak sekarang, saudara? Masih bisa kita berdoa bebas. Loh? Nah setelah itu apa? Baca Alkitab. Maaf, di China itu orang-orang mencari Alkitab aja susah, saudara. Ketika mereka dapat itu mereka, aduh, girang banget. Tapi kita itu dengan bebas bisa baca Alkitab, saudara. Tapi seringkali karena begitu mudahnya kita abaikan. Kita anggap kuat tanpa baca Alkitab, tanpa baca firman. Halo? Hubungan intim dengan Tuhan itu ketika saudara dan saya membangun keintiman, itu sebenarnya sedang mengokohkan iman dan kekuatan mental saudara. Ketika masa-masa itu, kalau Tuhan izinkan dan tetapkan kita harus mengalami seperti ini, kita kuat saudara, ada kasih karunia Tuhan. Bukan nantilah terjadi nanti. Enggak saudara. Ayub kuat di dalam menghadapi penderitaan begitu yang saya katakan tanda kutip ya. Maha hebat dalam satu hari bisnisnya hancur, kesehatannya hancur, anak-anaknya mati semua. Saudara, tapi kenapa dia bisa kuat? Karena sebelumnya dia sudah bangun yang namanya keintiman. Oke? Nah, saudara itu sangat penting banget. Yang kedua, intim juga di keluarga. Kita jaga rumah tangga kita. Kenapa, saudara? Karena it's okay, kita bilang di gereja. Saudara, ujung-ujungnya kita akan kembali ke keluarga loh, saudara. Coba saudara renungkan. Kita kan nggak 24 jam di gereja. Sejam, 2 jam di gereja is okay. Taruhlah dari pagi sampai sore karena ada event. Kalau nggak ada event, ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke rumah keluarga. Kak, ujung-ujungnya keluarga. Dan teman saya katakan, keluarga itu adalah benteng terakhir kita. Maka dari itu kita perlu bangun yang namanya kesatuan, persatuan dan keluarga. Sama, kami sedang bangun ini, jaga. Oke? Nah, saudara, ya betul. Hanya Papa Idi yang 24 jam di gereja, saudara. Kalau saudara mau bicara tentang jam, kalah, saudara, kita sama Papa Idi. Oke ya, ini out of the record ya. Kita perlu, saya thank you sama Papa Idi juga. Oke?
Nah, saudara, kita perlu perhatikan keluarga saudara. Lebih intinya lagi apa? Pasangan hidup saudara dan saya. Kalau kita yang sudah menikah. Istri kita, suami kita. Ayo, saudara mau kemana curhat? Yaitu suami istri. Amin. Ya, setelah keluarga ya tentunya anak-anak. Oke, makanya itu jaga hubungan juga mantu dengan mertua ya. Mertua dengan mantu. Jaga hubungan saudara. Oke, setelah itu baru dengan saudara seiman. Saudara seiman, komunitas penting banget. Puji Tuhan, gereja kita itu ada yang namanya Komsel, itu dikasih nama Hosanna Family. Holy, Hosanna Family singkatannya. Holy. Tetap tinggal di dalam Komsel. Nah, ketika di Holy itu yang dibahas apa? Ya saling menguatkan lah. Saling mendoakan, saling menghibur. Firman Tuhan, Kristus yang menjadi fokus utama. Oke, bukan yang lain. Amin. Oke, itu P yang keempat, saudara. Ini mengantisipasi terjadinya seperti itu. Tapi kita juga nggak lepas yang namanya doa syafaat buat gereja-gereja. Saya dengar ini ada sebuah gereja dibakar di salah satu kota besar di Indonesia. Beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu, dibakar. Dan ada aparat hanya menonton. Ngeri, saudara. Jadi kita nggak bisa mengandalkan memang. Dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya, berdoa buat mereka, tapi kita juga tetap tinggal dalam keintiman. Tetap kuat, semakin kuat gitu. Ya. Oke. Next, ini P yang kelima. P yang kelima itu apa sih? Nah, ini ditutup dengan perikop ini adalah dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. P yang kelima adalah penginjilan. Ya, terjadi penginjilan. Nah, saudara, jangan sampai kita hanya jadi penonton. Kenapa jadi penonton? Kita nggak melakukan yang namanya penginjilan, pemberitaan Injil. Injil itu kabar baik. Pemberitaan tentang kabar baik, kabar kesukaan. Saudara, dengan alasan apa? Oh, aku bukan karunianya menginjil. Bapak, Ibu, Saudara, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus, Juru Selamat, itu adalah urusan setiap kita. Saya teringat akan ketika Yesus Kristus ketemu dengan perempuan yang punya suami lebih dari satu. Nah, terjadi percakapan di perigi atau sumur Yakub. Itu ada di Yohanes pasal 4. Nah, ketika perempuan itu ngalami jumpa pribadi, omong-omong aja dengan Yesus. Ya, perhatikan. Perempuan ini ngalami kuasa perkataan Yesus. Tapi ketika dia dengarkan, dia ngalami kuasa perkataan Yesus. Nggak ada tuh dia ngalami kelepasan atau kesembuhan. Nggak loh. Tapi dia ngalami kuasa perkataan Yesus saat itu. Alkitab mencatat, perempuan itu kembali ke dalam kotanya dan dia siarkan. Dia beritakan. Sampai orang yang dari daerahnya itu keluar untuk menemui Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Bagikan kepada orang lain, bukan kepada orang seiman saja, tapi terutama kepada orang-orang yang belum percaya sama Yesus atau ragu-ragu tentang Yesus, saudara. Saudara dan saya, Pak, percayalah, dalam hari-hari ke depan akan Tuhan pertemukan orang-orang kepada saudara. Entah orang yang curhat kah, orang yang belum percaya ya. Itu kesempatan saudara sampaikan tentang Yesus Kristus. Termasuk kalau ada tetangga kah atau saudara yang sakit, dia belum percaya, kunjungi, bawa itu makanan, apalah, bisa buah-buahan, dan setelah itu tawarkan, boleh nggak saya berdoa? Saya lebih dari sekali, saya lakukan itu, saudara. Ya, di rumah sakit Islam. Loh, saya datang bukan membawa pengajaran yang sesat, untuk menjerumuskan orang, membinasakan orang, enggak.
Saya bawakan tentang saya bawa, tentu saya besuk, saya bawa itu buah-buahan, saya doa, saya izin dulu. Boleh nggak saya berdoa nih? Mau nggak? Itu kan. Mau nggak? Boleh saya berdoa, Pak? Oh, boleh, boleh. Ya udah saya berdoa. Saya berdoa secara Kristiani ya. Ya boleh, boleh berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Di dalam doa saya ada penginjilan. Yesus yang telah mati di kayu salib menanggung dosa kami semua, termasuk dosa Bapak ini, termasuk dosa saya. Tapi Yesus telah bangkit dari yang telah mati bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu isi doa saya yang saya sampaikan. Ya, mengenai orang tersebut percaya atau tidak percaya, itu urusannya dia dengan Tuhan. Bagiannya kita adalah bukan jadi penonton, tapi sebagai pelaku, yaitu memberitakan, membagikan Yesusmu dan Yesusku kepada sesama kita. Ya, antisipasinya menginjil. Jangan tunggu nanti, udah telat nanti, saudara. Sayang. Nah, beberapa hari lalu saya dapat kabar, teman saya itu usianya 40-an. Ternyata dipanggil pulang. Padahal dia pintar dan wah, badannya oke, sehat lah. Cowok ya, sakit jantung, saudara. Ya, kerjanya itu bagus banget di perminyakan. Di Kalimantan. Tapi ketika saya dengar, saya tahu karena istrinya izin left dari grup kami, ya, karena diberitakan suaminya sudah meninggal. Wow, kaget ya. Saya secara pribadi. Saya punya, ya saya dekat dengan dia. Saudara, artinya apa? Itu mendadak meninggalnya. Saudara, kita nggak tahu loh kapan kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Tetapi kita sudah siap nggak mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan Yesus? Artinya begini, kita udah belum melakukan, kita bagikan Injil Yesus. Bukan kita percaya sama Tuhan, it's okay. Tapi Tuhan yang mana? Kita sampaikan Tuhan Yesus. Baik kepada family kita, kepada orang lain. Jelas gitu loh. Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, kalau sudah telat, kan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya sudah telat. Oke? Nah, ini kita lakukan. Nah, terakhir, kita akan tutup. Jangan takut, saudara. Menghadapi ini akan terjadi. Dan saat ini sedang terjadi penyesatan terutama. Ya, khotbah-khotbah di YouTube itu, saudara dan saya harus aware dan ingatkan kepada anggota keluarga, kepada jemaat, anggota komsel, perhatikan screening setiap khotbah. Hati-hati, ya. Nah, saudara, terakhir saya ingin sampaikan tentang ayat ini. Silakan tolong. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Huruf besar tuh, berarti muridnya Yesus. Bukan muridnya GB Hosan, bukan muridnya Yahya Laban, tapi muridnya Yesus Kristus. Bukan muridnya siapa? Si A, si B, si C, no. Anak-anak kita juga, kita jadikan mereka itu muridnya Yesus. Baptislah mereka. Nah, ini memang secara organisasi ya ada yang diberi wewenang ya, karena itu akan berhubungan dengan secara administrasi keluar surat. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini dia ayat kalimat yang sering kali kita kutip tetapi lupa kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, setelah kalimat itu sebelumnya baru Tuhan Yesus tutup dengan kata ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai zaman ini berakhir, selesai. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Itu janji Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Belum terlambat karena kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tadinya saya mau ajak saudara nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oke? Jangan sia-siakan apa yang Tuhan telah beri, termasuk iman keselamatan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, refnya bagus ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Kita berdoa dulu ya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berhenti untuk menguraikannya, tetapi lanjutkan dengan kalau ada tanya jawab, tetapi sama percaya, Roh Kudus akan berbicara lebih lagi Tuhan, membuat kami awareness dalam hari-hari hidup kami ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Bro Joshua. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Madya Yahya Laban yang sudah mengajar kita malam hari ini terkait eh, tema akhir zaman ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa raise hand dan open mic untuk bertanya langsung kepada pemateri. Ya, kok ada yang mau bertanya ya? Ya, Om Jos, saya jawab. Siap. Ya, silakan Pak Joko. Malam, Pak Yahya Laban. Malam Pak Joko. Gini Pak Yahya, kami tanyakan tuh gini ya, tadi kan di dalam paparan pertama tadi tentang penyesatan. Ya. Hati-hati dengan khotbah tentang penyesatan. Ini kan kita yang mungkin Pak Yahya Laban mungkin nggak sekolah teologi ya atau nggak bergelar pendeta kan sangat sulit untuk memperimeter itu. Oh ini sesat atau kok enggak? Nah ini yang kami tanyakan ukurannya apa nih Pak Yahya? Apakah gini misalnya khotbahnya itu sudah tidak menyimpang dari 10 hukum Tuhan misal, atau menyimpang dari 2 hukum kasih, atau menyimpang dari teologi primer bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Nah, itu yang mana nih Pak Yahya? Penyesatan ini yang mana? Nah, pengertian sesat itu apakah gini juga Pak Yahya? Misalnya kita satu tujuan ya, suatu tempat itu kan boleh aja jalannya di nggak satu jalan tapi tujuannya tetap sama. Nah, kalau beda jalan apakah juga disebut sesat tapi tetap nyampe gitu loh Pak Yahya? Gitu loh. Ya. Jadi apakah sesat itu harus jalannya harus ini atau boleh di jalan lain tetap sampai tujuannya sama. Misalnya kita mau ke Gambir kan bisa aja lewat Jalan Merdeka Barat misalnya, atau lewat muter ke veteran dulu boleh kan? Nah itu mohon penjelasan Pak Yahya. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pak Joko. Pertanyaannya mantap, luar biasa ya. Oke, saya coba jawab ya. Yang pasti, yang sesat itu adalah yang menyangkal Yesus Kristus. Ya, itu udah pasti itu. Nah, kita pastikan pengajaran itu utamanya adalah fokusnya kepada Tuhan Yesus, yaitu mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua adalah patokannya adalah firman Tuhan, Pak Joko. Firman Tuhan. Jadi maka itu tadi saya di awal saya sampaikan pentingnya jemaat itu membaca firman Tuhan. Karena contoh di Kisah Para Rasul ada jemaat atau gereja yang namanya Gereja Berea atau Jemaat Berea. Mereka itu setelah dengar khotbah, mereka Alkitab catat mereka pulang lalu menyelidiki apakah yang dikhotbahkan itu benar sesuai dengan firman, sesuai dengan kitab suci. Nah itu sangat penting, maka itu pengajaran termasuk soal LGBT. Nah itu kan semuanya itu bersumber dari Alkitab, dalam artian pengajaran yang benar itu dari Alkitab, ya dari Alkitab. Contoh tentang LGBT, saya singgung ya karena itu nanti kan ada LGBT tentang kekacauan identitas, intinya sih itu. Ya seseorang yang mengalami kebingungan soal identitas dirinya. Dia cowok atau cewek, dia cewek kok seperti cowok dan sebagainya. Nah, siapa itu yang harus tanamkan sejak awal, sejak kecil lah, sejak batita. Nah, itu adalah orang tuanya.
Berdasarkan apa? Bukan kata orang lain, bukan kata emak, bukan kata engkong, kakek, nenek, bukan. Kata firman Tuhan. Maka Allah menjadikan manusia itu laki-laki, perempuan, laki-laki, dan perempuan. Seperti itu. Jadi ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita mengajari, dasarnya adalah firman Tuhan. It's okay, kita dengar-dengar kata-kata yang memotivasi, bagus ya. Kamu pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa. Nah, bisanya bisa apa? Gitu loh. Ya, kamu pasti bisa karena Tuhan Yesus menyertai kamu. Kamu enggak bodoh. Kamu ada Yesus di dalam diri kamu. Kamu bisa, nak. Hanya kamu perlu istilahnya kerajinan, rajin. Jangan kita tolak kemalasan. Seperti itu salah satu contoh. Jadi intinya adalah supaya nggak sesat, ya kita harus tahu firman Tuhan, bukan sekolah teologi. Ya puji Tuhan kalau ada kesempatan sekolah teologi. Tapi biar kita minimal kita tahu apa yang tertulis di firman Tuhan. Dan kita juga nggak terlepas dari mau diajar sama orang lain yang tahu tentang kebenaran. Atau mohon maaf ya yang sudah dididik lah, baik secara formal non formal. Ya, jangan kita, ini buat kita semua ya, termasuk saya, sekalipun saya ini, udah sekolah teologi, tetap sampai detik ini saya terus belajar, saudara. Saya dengerin khotbah-khotbah, termasuk khotbah-khotbah dari gereja Reform, saya sampaikan aja. Kenapa? Karena dia sampaikan tentang firman Allah, kupas tentang firman Allah. Gereja Reform ya, Pak Tong, Stephen Tong. Tapi bukan dari Pak Tongnya, dari yang second layer-nya. Ya saya banyak dengar, oh itu dapat pencerahan lain selain dari hamba-hamba Tuhan lain. Perlu kita diajar dan belajar. Ya, itu. Ya supaya apa? Nggak sesat. Bahayanya penyesat itu kita menafsirkan ayat ini suka-suka kita, kita comot satu ayat, udah kita sampaikan. Padahal ayat itu konteksnya apa? Nah, itu hati-hati ke situ sih. Ya. Seperti itu Pak Joko yang saya bisa sampaikan. Jadi basicnya adalah firman Allah, nggak ada yang lain. Yesus Kristus dan firman-Nya. Itu Pak. Ya, oke. Karena ada satu pengajaran juga, kan bedanya motivator dengan pengkhotbah begini. Kalau pengkhotbah yang benar-benar pengkhotbah itu harus khotbahkan firman Tuhan. Tapi motivator itu bawa orang kepada dirinya, mencontoh seperti dirinya. Ya, memang Paulus juga katakan ikutilah teladanku, ikutilah aku karena aku mengikut Kristus. Gitu. Jadi ujungnya kepada Kristus. Tapi motivator enggak. Motivator enggak. Maka itu hati-hati dengan kata-kata motivasi. Oke, gitu Pak Joko. Ya, semoga menjawab. Ya, terjawab ya Pak Joko pertanyaannya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau belum, sambil saya nunggu, saya mau melanjutkan pertanyaan saya nih ke Yahya. Ya. Kan kita tahu ya bahwa Allah itu pribadi yang punya kasih. Bahkan Allah itu sendiri adalah kasih itu ya Pak. Nah, tadi di poin kedua saya menyimak yang disampaikan Ko Yahya ini terkait soal peperangan. Ya. Kan peperangan yang tadi Hamas Israel ya. Sebelumnya kan ada Ukraina sama Rusia gitu kan. Sekian banyak juga korban jiwa. Lalu Hamas dan Israel. Nah, tiba-tiba saya terpikir seperti ini Ko Yahya. Kalau memang Allah itu kasih gitu kan ya. Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi gitu. Oh ya. Peperangan, maksud saya peperangan ini terjadi gitu kan dengan banyaknya. Mungkin ada anak-anak kecil baik yang belum berdosa ya, yang belum mengenal dosa gitu kan. Ikut kena imbasnya meninggal gitu kan. Ya. Nah, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi ya dengan terpikir saya gini, bahwa Tuhan itu kan pribadi yang penuh kasih kan. Tentunya kalau kita bicara orang yang punya kasih itu kan dia nggak akan mengizinkan hal-hal seperti itu mungkin terjadi dalam kehidupannya Ko ya. Nah, mohon pencerahannya Ko ya. Thank you Ko.
Oke, ini pertanyaan kedua yang ngeri-ngeri sedap juga ya. Oke, saudara, jangan lupa Allah itu kasih, tapi Allah juga adil. Yang kedua, kasih itu tidak serta-merta itu membolehkan atau ya membuat semua nyaman menurut kita. Karena Tuhan Yesus berkata juga ya, barang siapa ku kasihi, ya, di surat Yohanes Wahyu, ya, surat Wahyu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oke, jadi kita lihat Tuhan mengasihi, tapi Tuhan bersikap adil juga. Karena kita tidak tahu nih, kenapa ini diizinkan. Israel terjadi seperti begini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang saya hanya sampaikan juga hal yang berikutnya, yaitu misterinya Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu tujuan Tuhan itu apa, gitu loh. Pasti yang saya sih mengimani, mempercayai, supaya semuanya fokusnya kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Nah, ini kan terjadi dan sebagainya, begitu arogannya dan sebagainya lah istilahnya. Seperti itu. Nah, mengenai bayi-bayi gimana dong? Kan kesian dia mati. Menurut kita yang hidup, bayi itu mati kena bom, mati itu kesian. Menurut kita loh. Kenapa? Itu dia mati. Memang kalau mati itu kesian. Oke? Nah, saudara, kembali lagi, mohon maaf ya, bukan berarti, oh, jadi sah saja. Enggak juga. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tentunya tuh bayi-bayi itu juga adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Dan pasti ada maksud Tuhan yang mulia yang kita nggak bisa tahu, jangkau gitu. Dengan pengetahuan atau kemampuan otak kita, atau otak kita kan hanya segenggam kepalan ya, sebesar kepalan kepalan tangan kita. Nggak mungkin kita bisa memahami selain kedaulatannya Allah ya, memahami rancangan Tuhan yang begitu luas banget gitu. Kenapa? Gitu. Paling tidak saya percaya ya kita peganglah Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu sih. Jadi ada kasih tapi juga ada keadilan. Seperti itu. Ya, tapi juga ada misterinya Allah, ada juga kedaulatannya Allah. Ada rencana dan rancangan Allah. Oke, itu sih. Kecuali jangan dibuat-buat ya. Dalam artian, oh ini langsung bayi boleh disembaring. No, no. Itu urusannya dengan Tuhan. Oke, ini kan bicara tentang kalau kena bom seperti itu ya. Jadi kena korban. Nah, itu yang saya bisa jawab, Bro Yos. Oke, thank you, Ko. Ya, Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya terkait? Selamat malam. Ya, Bro, ada. Silakan. Ya, eh, Om Yaya ini termasuk salah satu pendeta yang seringkali aku tuh japri. huh? Aku penasaran dengan sebuah ayat, dengan sebuah apa yang ditulis di Alkitab. Kerap kali itu aku sering WhatsApp ke Om Yaya. Nah, aku Huh? mau kritis. Nah, ini meneruskan pertanyaan dari Pak Joko, Om. Huh? Jadi sebenarnya orang Kristen itu kan memang kita sudah diberitahu bahwa akan ada banyak penyesat-penyesat. Dan itu Huh? sudah ada dari dahulu kala. Huh? Nah, cuman yang menjadi masalah itu adalah kerap kali waktu gereja mengingatkan kita untuk berhati-hati, mewaspadai, kita terlihat tidak terus terang, terlihat tidak terlalu berhati-hati. Jadi kita ini selama ini hanya menebak-nebak siapa sih sebenarnya yang menyesatkan kita. Karena kalau kita bilang dia sesat, itu nggak pernah disebutkan siapa dia. Kalau kita Hmm. tahu adanya Lia Eden, ya kita tahu dia sesat. Ya. Karena kan dia jelas-jelas memang sesat ya. Tapi kalau dengan adanya sesama kita, jadi dikatakan di medsos, para motivator, kalau kita mengatakan dia juga sesat, yang mana gitu Om?
Nah, aku mengkritisinya adalah kenapa gereja itu nggak berterus terang, sebutkan namanya, sebutkan siapa. Aku tahu sih maksudnya kenapa nggak disebutkan namanya. Mungkin karena ada sifat orang Kristen yang tidak mau menghakimi, tidak maksudnya ingin berhati-hati, tidak ingin cederai perasaan. Tapi di sini justru kita melihat adanya ketegasan bahwa gereja itu memberitahu bahwa jemaat ini loh yang sesat seperti ini gitu loh. Karena kalau kita hanya mengumpama bahwa, bukan mengumpama ya, maksudnya hanya mempunyai dasar bahwa yang sesat itu adalah yang tidak mengakui Kristus. Oke, cuma semakin ke sini itu masih banyak jemaat yang ternyata juga masih belum paham gitu sih Om. Itu mungkin sedikit yang aku coba sampaikan. Thank you Om. Oke. Ya, ya memang kita nggak bisa katakan si A sesat, si B sesat, motivator. Saya nggak katakan motivator itu semua sesat ya. Karena ada motivator-motivator itu juga adalah mereka takut akan Tuhan. Ada motivator-motivator juga basicnya adalah firman Tuhan. Ada motivator-motivator juga adalah orang Kristen. Ada yang Katolik juga. Ya, maksud saya gini. Jadi kita sesat atau tidak sesat itu bicara tentang pengajarannya. Ya, jadi kita perlu. Jadi kata jangan menghakimi itu juga kita jangan terlalu apa ya naif istilahnya. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Maka itu kita bisa terima semua orang dan semua. No juga. Alkitab kan bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, tanda seru lagi. Ya, ya kita perhatikan ajarannya aja lah. Kita nggak menghakimi orangnya, tetapi ajarannya. Kalau memang itu salah atau nggak sesuai dengan firman Tuhan, minimal paling nggak yang kita tahu nggak sesuai dengan nilai-nilai apa, istilahnya apa tuh iman, mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada pengajaran yang membuat kita meragukan Yesus, ketuhanan Yesus Kristus, meragukan kejuruselamatannya Yesus Kristus. Nah, sudah, itu kita tolak aja pengajaran itu. Tapi juga ada pengajaran-pengajarannya juga yang benar sesuai firman Tuhan, ya udah kita pegang. Yesus sendiri pernah mengkritisi atau mensampaikan kepada murid-muridnya tentang ajaran ahli Taurat. Ya, ahli Taurat dikatakan, ya kamu perhatikan ajarannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Yesus pernah katakan begitu. Ya, seperti itu. Nah, urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kita sendiri harus makin lama makin dewasa. Gitu. Oke, ini bagiannya nanti gereja nanti mungkin Pagem dengan divisi pengajaran, ya Wagem dengan divisi pengajaran, ya bagaimana menyikapinya untuk supaya jemaat juga apa namanya tadi kan kenapa sih gereja nggak sampaikan si A sesat, si B enggak, si C sesat, si D enggak. Nah, kita juga nggak boleh begitu juga. Kita itu istilahnya kalau bagi saya sih ada kode etiknya. Kecuali benar-benar sesat yaitu menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu loh. Nah, yang berikutnya saya sih hanya ingatkan kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, firman Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita jangan mengkultus individukan satu orang pun, siapapun dia. Ya, kalau bahasa umumnya tuh, jangan sampai kita mengkultus individukan, kita jangan sampai akhirnya mentuhankan dia. Kita mau, kalau dia ngomong, ayo sampaikan dong nubuatannya dong buat saya. Lah. Itu lama-kelamaan udah kayak dukun aja begitu kan. Enggak lah. Di dalam diri kita, setiap kita yang percaya ada Roh Kudus. Begitu. Ya kita mengandalkan Roh Kudus. It's okay kalau ada yang sampaikan nubuatan-nubuatan. Tetapi harus uji setiap roh. Firman Tuhan bilang loh. Setiap nubuatan itu. Oke, saya nggak terlalu melebar soal nubuatan ya. Itu ada hal yang lain lagi dah bicara tentang nubuatan. Jadi yang jelas fokus pengajaran yang benar adalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan utamanya dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Itu aja. Cocok nggak dengan firman Tuhan? Oh, dia comot ayat ini, istilahnya ada istilah
cocokologi, dicocok-cocokkan. Nah, itu hati-hati ya. Saya nggak, ini benar, saya juga lagi belajar. Jangan sampai saya khotbah itu ternyata cocokologi, mencocok-cocokkan, memaksakan gitu. Enggak. Ya, saya juga lagi belajar sih, hati-hati. Oke, itu Bro Ada ya. Oke, Bro Ada terjawab ya pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Malam, oh ya ya, Malam. Joshua, saya mau tanya Ya, sedikit ya. silakan Ko Henry. Kok saya mau nanya, kalau akhir zaman itu maksudnya kalau saya dengar khotbahnya Pak Rubin Adi itu yang tentang kerajaan 1000 tahun atau sesudah langit baru, bumi baru kok. Akhir zaman itu yang mana? Kalau khotbahnya Rubin Adi apa tuh? Eh, Kalau Rubin Adi kan kerajaan 1000 tahun kan dia bilang belum akhir zaman ya. Itu Belum. bentuknya masih ada atau enggak juga kemungkinan Ya, masih ada katanya. ya, ya, ya. Begini, ya sampai terakhirnya, ending terakhirnya kan langit baru, bumi baru. Akhirnya itu langit baru, bumi baru. LB3 lah. Bro Denny kenal banget tuh istilah LB3. Oh, berarti itu Ya. akhir zaman itu kok ya. Di akhir benar-benar selesai gitu. Karena kata akhir itu ternyata bahasa aslinya punya arti itu akhir, ya udah selesai. Zaman udah selesai. Gitu. Oke, oke, thank you kok. Ya. Bisa juga zaman yang dimaksud akhir zaman ini ya, karena kembali lagi ya, ini kalau mau ditafsirkan itu banyak versi lah. Bisa juga zaman hidup ini udah selesai, nanti akan masuk zaman baru yaitu apa? Misal, saya nggak bisa katakan ini benar ya. Setelah itu masuk namanya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun di mana Yesus Kristus yang akan memerintah bersama dengan umatnya. Tapi nggak semua umat. Dan saya mempercayai ya bahwa nanti juga ada strata jabatan nanti di kerajaan 1000 tahun. Begitu. Ya. Oke, nggak bahas tentang kerajaan 1000 tahun. Itu ada sudah disampaikan di MSK ya. Seperti itu. Nanti kalau ada MSK untuk jemaat, ada Eden, tahun depan Eden. MSK untuk jemaat ya, untuk umum ya. Iya, jika Tuhan menghendaki akan dilakukan kok. Ya. Saya berharap semua ikut. Atau dalam bentuk seperti apa, nggak tahu. Apakah itu jadi bahan komsel apa, nggak tahu. Itu kebijakan dari tim pengajaran dan uh, gembala dan wakil gembala ya. Oke, itu saja Bro Hendy. Ya, terima Thank you kasih kok. Thank Bro you. Henry. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu, saya ingatkan saja, dunia ini bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup Ya, kita bukan di dunia ini, tapi di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi di amin. dunia ini adalah persiapan untuk di kekekalan itu. Oke, thank you Nabung ya, buat nabung dulu semuanya. ya, oh ya. Terima Hah? kasih. Kita nabung dulu ya di dunia ini ya. Iya, siap. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu. Pak Gembala mungkin ingin menyampaikan. Silakan Pak Gembala. Ya, shalom. Suara saya kedengaran? Jelas Pak Gem. Ya, sebelumnya kita harus ucapkan terima kasih buat Ko Yahya yang sudah share tentang akhir zaman. Maaf, aduh, nggak ada air. Ini mengingatkan kepada kita semua ya, saudara, mengenai penyesatan. Ya, saya pasti percaya bahwa kita semua mengerti kalau ada orang
yang menyesatkan kita. Penyesatan itu yang sudah jelas sekali, kita tahu kita dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dari semula kita ditentukan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Jadi, kalau saudara dengar pengajaran, dengar khotbah, dengar motivator, dengar siapapun, atau lihat video di YouTube, kalau yang saudara dengar, yang saudara lihat itu tidak membawa diri saudara atau membawa hidup saudara lebih dekat kepada Tuhan, atau tidak menjadi serupa seperti Kristus, nah itu artinya penyesalan. Ya. Apapun yang diajarkan, apapun yang disampaikan, kalau tidak membawa hidup saudara lebih dekat kepada Tuhan, itu penyesatan. Dan penyesatan itu bisa pengajarannya, bisa juga pengajarnya. Ya, bisa pengajarannya itu artinya maksudnya apa? Artinya apa yang dia sampaikan, pengetahuan yang dia sampaikan, dan apa yang dia beritakan itu pengajarannya. Ada nggak orang yang pengajarannya nggak sesat atau benar? Ada, tetapi pengajarnya yang sesat. Artinya apa? Pengajarnya tidak melakukan apa yang diajarkan. Itu sesat. Makanya kenapa banyak orang-orang yang belum dewasa rohani, orang-orang yang baru masuk Kristen, orang-orang yang baru percaya, itu mereka kecewa, gitu loh. Karena pinter kamu khotbah, pinter kamu ngajar, pinter kamu cerita, bersaksi, gitu. Ya. Tapi maaf sebentar, saya minum sebentar ya, lebih dingin. Tapi itu menjadi batu sandungan, gitu loh. Jadi artinya penyesatan itu tidak hanya pengajarannya, tetapi pengajarnya juga itu bisa menyesatkan orang. Oleh karena itu kita harus betul-betul, makanya kenapa Rasul Paulus berani, ya, teladanilah aku. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena apa yang diajarkan, apa yang dia sampaikan, itu dia lakukan. Ya. Jadi mari kita berhati-hati. Jemaat Osana adalah jemaat yang tidak hanya mengajarkan, tetapi kita mau sungguh-sungguh mempraktekkan. Kita bukan hanya pendengar, tapi kita mempraktekkan firman kebenaran itu. Lalu mengenai peperangan yang terjadi, ya kok kayaknya Tuhan tega ya, gitu, nggak ada belas kasihan ya kepada anak-anak, bayi-bayi itu kan, seperti di Hamas Israel sekarang. Nah, saudara, itu kita lihat perang itu, manusia itu kan diciptakan mempunyai kebebasan untuk memilih, untuk memutuskan. Jadi kalau perang itu terjadi, bisa terjadi itu bukan oleh karena Tuhan izinkan, bukan oleh karena Tuhan kehendaki. Tapi itu karena keputusan manusia itu sendiri, pilihan manusia sendiri untuk berperang. Makanya dia kirim rudal ke Israel yang menyulut dari Hamas. Ya. Nah, akhirnya terjadilah peperangan yang tanpa berpikir lagi tentang korban. Ada nggak peperangan yang boleh dikatakan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan suruh Israel? Ada. Apa itu? Besok ya, di doa puasa pengerja, saya akan sampaikan. Ya, saudara, lalu mengenai kerajaan 1000 tahun tadi. Saudara nanti baca lagi di Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Tentang kerajaan 1000 tahun, saudara. Itu saatnya masa, ya 1000 ini bisa harfiah atau istilahnya satu masa ya. Kita nggak tahu 1000 tahun itu sama juga dengan 1000 tahun hitungan tanggal kita apa enggak.
kita nggak jelas. Saat kerajaan 1000 tahun itu adalah masa bagaimana periode di mana Kristus dan orang-orang yang mati dalam imannya itu dibangkitkan waktu yang kebangkitan pertama, dan dia akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara, nanti kapan waktu kita akan belajar ya dari divisi pengajaran tentang kerajaan 1000 tahun, tentang 144.000 orang yang boleh dikatakan di Alkitab kan ada ditulis ya, 144.000 orang yang diselamatkan. Boleh dibilang ada saksi Yehova itu memegang sebuah prinsip itu. Nanti kita akan bahas. Nah, saudara, lepas daripada itu semua, itu berbicara tentang tafsiran dalam 2 Petrus 3, itu ini yang harus kita pegang. Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan pasti datang. Tuhan nggak lalai untuk tepati janjinya, dia akan datang yang kedua kali. Dan kalau kenapa Tuhan kok belum datang ya sampai sekarang? Nah, saudara, ini yang harus kita poin centernya itu loh. Karena Tuhan masih bersabar sama kita, masih bersabar ya supaya setiap orang itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, jadi artinya kalau sampai saat ini saya masih diizinkan masih hidup, ya saya nggak usah nunjuk orang lain. Kalau sampai saat ini saya masih dikasih hidup, sudah artinya apa? Tuhan masih sabar sama saya supaya saya jadi hidup lebih benar lagi gitu loh. Supaya perilaku saya, tingkah laku saya itu semakin menjadi serupa Kristus. Itu. Ya. Jadi di ayat 11 bilang begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini saudara yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi artinya bersyukur Tuhan masih kita bernapas. Tuhan masih kita izinkan masih bisa masih hidup. Artinya apa? Tuhan masih sabar sama kita. Supaya kita lebih sungguh-sungguh hidup menjalani hidup ini. Supaya kita hidup benar. Kita taat dan suci. Ya. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan malam ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yahya. Ya. Silakan, Jos. Ya, terima kasih Pak Gembala buat penyampaiannya. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan SST malam hari ini. Saya minta Pak Gembala kita langsung tutup dalam doa ya Pak Gembala. Boleh minta Denny yang tutup dalam doa, Den. Ya, Saya agak silakan. terganggu. Bapak, terima kasih buat pertemuan kami pada malam hari ini. Kami sudah belajar Tuhan, dan kami mau tetap selalu belajar, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Tidak cuma dari pengalaman, tapi juga dari kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman-Mu Tuhan, standar kami yang menentukan bahwa kami ini sesat atau tidak. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Yahya yang sudah melayani kami dengan kebenaran-Mu. Berkati juga Pak Gembala yang sedang kurang sehat Tuhan karena batuk-batuk. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik buat Pak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri malam hari ini. Tuhan yang pimpin kami semua untuk beristirahat atau beraktivitas kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin.